Kalau yang di laptop kita bisa langsung praktek juga ya di sini ya. Dan saya juga langsung ngejelasin cara-cara atau tips-tips yang ada di PowerPoint juga. Dan kalian bisa langsung praktek. Sesi kedua adalah flat design. Pertama kita akan membuat sebuah desain flat. Apa sih desain flat yang akan kita bikin? Gitu. Oh, sebelumnya kita penjelasan dulu tentang flat, bedanya basic color sama flat color. Nah, ini kalian bisa lihat nih kalau misalkan hijau yang kita kenal, dan sebenarnya hijau yang kita kenal ini basic color itu kontrasnya gede banget gitu. Jadi kenapa diciptakannya flat color? Karena basic color ini apa ya? Kurang eye catching karena terlalu ngejreng banget gitu loh, nggak simple. Ya. Kalau misalnya di flat color, kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi dan kita bisa menghasilkan desain lebih bagus lagi. Kalian bisa lihat perbedaannya lah di sini lah. Kayak dari sini nih. Sebenarnya ini orange nih. Ini orange, warna orange asli yang ada di di PowerPoint. Terus saya ubah jadi ini orange juga tapi flat gitu. Karena kan warna orange itu banyak tuh. Ada kalau di PowerPoint itu kan kita bisa milih tuh antara orange-nya itu mau yang mana gitu loh. Terus ada warna hitam. Nah kan kalau basic color kan hitam-hitam gitu loh. Tapi kalau misalnya di flat color kita bisa mengubahnya nih. Hitamnya itu hitam ungu kah, hitam biru kah, hitam hitam merah kah kayak gitu. Kayak gitu. Udah paham ya tentang perbedaan dari basic color sama flat color. Nah, ini resource color palette. Ini salah satu tips and trick yang sering saya gunakan gitu. Jadi kalau misalnya saya membuat desain, saya biasanya pakai warna yang udah ada gitu. Jadi saya nggak paling males kalau misalnya saya nge-explore untuk warna gitu. Karena warna ini banyak banget gitu. Warna ini yang udah bikin desain itu udah miliaran bahkan triliunan ada desain. Jadi kita tinggal lihat aja misalnya ada satu desain nih kita ambil warnanya. Desain bagus, warnanya bagus, eye catching, kita ambil warnanya, nggak apa-apa. Contohnya kayak gini. Ini dari Color Hunt, dari Colors, dari Canva. Ini ada beberapa color palette yang bisa kita gunakan secara gratis gitu loh. Jadi kita bisa nggak perlu repot-repot untuk nyari warna atau nyoba-nyoba warna kalau misalnya kalian dikejar waktu ya dalam desain gitu loh. Kalian bisa gunakan resource color palette ini ya. Nah, langsung ke kita praktik desainnya ya. Di sini kita akan buat sebuah flat karakter. Flat karakter kayak gini nih. Anak anak laki-laki pakai tas flat karakter kayak gini. Cara bikinnya gimana sih? Nah ini kalau misalnya kita bedah satu persatu shape-shape yang digunakan, ini ada ini ya, ini untuk kalau ini kita jadiin kayak gini. Nah, jadi kayak gini nanti kita ambil color palette-nya dulu nih. Ini color palette-nya udah saya sediakan. Nah, step by step-nya kayak gini. Jadi kita akan langsung ikutin aja ya ke step by step-nya. Sebentar. Kalian bisa langsung buka PowerPoint kalian ya. Kalau untuk tutorial kali ini atau pelatihan kali ini, kalian bisa gunakan PowerPoint 2000 berapa saja, versi berapa aja. Nah, kalian bisa langsung di slide. Nah, sebentar. Oke, udah dibuka. Untuk warna, kalian nggak apa-apa, salah-salahan dulu yang yang sama-sama lah. Ini misalnya merah, ini coklat, ini biru, ini ungu, ya kayak gitu ya. Nanti challenge-nya adalah kalian bikin berbagai model warna gitu loh dari desain ini. Contohnya kayak gini. Dari color palette yang ada yang tadi nih. Jadi kalian coba bikin warna flat color, kalian cari ya palette colornya. Setelah itu kalian implementasikan ke desain flat karakter kalian, kayak gitu ya. Ini kita copy paste dulu. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita akan ikutin step by step dari sini. Ini saya copy paste aja biar gampang lihatnya. Dan kita bisa bikin shapes rounded, ini namanya rounded ya. Kotak-kotak tumpul itu namanya rounded. Nah, di sini kalian bisa saya jelasin dulu tools yang biasa kayak saya gunakan untuk desain itu cuma
home, insert, ada desain. Kalau misalnya desain ini biasanya saya gunakan sih yang slide size ini nih. Jadi di slide size ini kita bisa ngubah ngubah ukuran dari slide-nya, ngubah ukuran dari desain kita gitu. Di sini ada beberapa pilihan, bisa custom juga ya, kayak gitu. Ada portrait, ada landscape kayak gitu. Jadi saya gunakan cuma ini doang sih biasanya kalau yang di tab desain. Kalau yang insert itu biasanya saya gunakan yang di shape, icon, 3D model. 3D model ini cuma ada di PowerPoint kayak gitu. Terus ini Spring Suite ini download ya. Dan yang lainnya itu paling transition animation kalau misalnya saya mau buat animasi gitu loh. Slideshow saya nggak pernah gunain, review saya nggak pernah gunain juga, terus view. Nah view ini mungkin yang paling penting itu, ini penting nih. Kalian aktifkan dulu nih, ini kan ada rule, terus ada gridliness, terus ada guides. Nah ini kalian centang nih yang guidesnya nih. Jadi dia bakalan ada titik tengahnya gitu loh. Jadi ada ya garis tengahnya gitu. Jadi kita bisa tahu titik tengahnya di mana. Terus kita bisa nanti gampang desain juga. Kayak misalnya kita mau bikin sebuah kotak gitu, kita taruh tengah aja dulu. Terus nanti kita tumbuk-tumbuk di tengah, baru kita bisa taruh di tempat yang lain kayak gitu. Nah di guides ini kita bisa tambahkan juga nih. Karena kalau misalnya kita arahkan ke sini, klik kanan. Nah ini ada add vertical guide sama add horizontal. Kalau add vertical, nah dia bakal nambahin. Nah nanti pelatihan selanjutnya di feeds Instagram Design itu sangat berguna ini nih. Ini benar-benar sangat guna untuk memecah belah antara feed satu dengan feed yang lainnya. Jadi ini kalian aktifkan dulu ya, yang ini nih, guides-nya nih. Kalian bisa delete juga kalau misalnya nggak guna, delete gitu ya. Itu aja sih yang saya gunakan, yang biasa saya gunakan. Kita lanjut, pertama kita akan bikin namanya apa nih? Kupluk, ya, kupluknya gitu. Kupluknya yang pertama kita akan bikin ini, langsung aja bisa ke tab insert, ke shapes gitu ya, atau bisa ke home aja sih biar nggak terlalu lama. Nah ini nih, rectangle rounded corner. Ini ada kotak, ada bulat, ada oval ya. Nah, kita gunakan yang ini, kayak gitu. Ini, setelah itu ini kita bisa main ini yang kuning-kuningnya ini. Jadi bahkan kita bisa bikin buletan dari rounded corner ini. Nah, tapi saya mau bikin kayak gini aja. Setelah itu, kita bikin lagi, atau kita bisa langsung kasih warna. Nah, ini PowerPoint ini punya eyedropper juga, sama kayak Illustrator, Photoshop kayak gitu. Jadi dia nyamain warna sama apa yang kita mau gitu loh. Misalnya eyedropper ke merah. Ya, syaratnya kalian harus ngeklik shapes-nya dulu ya. Ngeklik shapes-nya dulu nih. Misalnya ini yang mau saya warnain. Terus ke drawing tools, ke shape fill. Nah, ini shape fill. Nah, ini ada eyedropper. Terus kita klik, baru kita arahin ke misalnya warna ini. Klik kiri. Kayak gitu ya. Ataupun dari misalkan dari ini contohnya. Ini nanti bakal ngebantu banget kalian untuk mencari apa langsung ngedetek warna gitu loh. Misalkan Gigantic Store. Ini ilustrasinya saya redesign dari website ini. Nah, misalnya dari sini nih, saya mau ngambil warna apa ya? Nah, ini warna banyak atau dari desainnya. Dari desainnya dia. Misalkan contoh mana ya bandelnya? Oh, ini bandel. Nah, flat illustration kayak gini. Ataupun dari Google Image misalkan desain illustration. Nah, kalian bisa print screen nih di sini nih. Tahu kan? Print screen. Di print screen ini terus masukin ke PowerPoint-nya. Kalau udah print screen, kalian tinggal CTRL-V atau paste aja. Kayak gitu. Ya. Setelah itu, kan ini banyak warna nih. Misalkan langsung aja kita bisa gunakan warna yang ada di sini semua nih. Klik dulu bentuknya, terus saya fill eyedropper. Nah, kalian tinggal arahin mau yang mana nih warnanya nih. Mau merah ini kah? Atau warna kuning ini kah? Bebas.
Kayak gitu ya. Jadi itu yang paling gampang untuk mencari warna gitu loh. Sama kayak ini, print screen dulu terus masukin ke sini, terus kalian cari warnanya. Kayak gitu ya. Untuk pewarnaan kita akan lebih sering pakai eyedropper ya. Karena kalau untuk mencari warnanya itu sulit banget karena ini banyak banget warnanya, menghabiskan waktu. Jadi kita lanjut ke eyedropper, warnanya ini. Nah, ini biasanya kalau kita bikin set itu selalu ada outline-nya. Jadi kita hilangkan outline ini. Klik ini, no outline, kayak gitu. Kalau sekiranya saya terlalu cepat, bisa kalian itu ya, tegur ya. Takutnya saya cepet banget gitu menjelasinnya. Kayak gini, udah dibikin. Oke, setelah itu kita copy paste aja ini. Copy paste, kita akan bikin yang sebelah ini. Jadi warna dulu kita ganti, warna merah ini. Kalian bisa pakai warna merah aja. Setelah itu, ininya kita nggak terlalu tebel ya. Nggak terlalu tumpul. Setelah itu kita bisa bikin warna, bikin set lagi, ini copy paste saja. Bikin kayak gini. Nah, kayak gitu. Setelah itu untuk yang ini nih, tuh bagian kecil yang itu tuh, ini kita copy paste saja lagi. Setelah itu ini dimaksimalin. Jadi ini kan kayak gini, kalau maksimal ke kiri itu dia jadi kotak, kalau maksimal ke kanan itu jadi oval. Nah, kayak gitu kita perkecil, kita resize, terus kita rotate. Nah, tuh rotate jadi vertikal kayak gini. Oke, udah jadi. Gimana? Ada yang ketinggalan atau kecepatan sayanya? Udah ya, berarti udah semua ya. Oke, ini kita hapus. Setelah itu, kita akan coba gabunginnya kayak gini. Kita akan bikin kayak gini, ya. Tinggal kita arahin ke sini. Nih, ini untuk apa sih? Ini itu kita gabungin. Jadi, nah kayak gini. Karena kan ketumpulan dari yang set ini sama ini kan beda ya. Jadi kita gabungin jadi satu di sini. Kayak gitu. Jadi ini kayak benar-benar kayak apa ya? Kupluk lah gitu loh. Setelah itu kita bisa langsung gunakan namanya, ini di blok dulu ya. Ini di blok semua. Yang dua ini. Setelah itu ke format. Nah, kita akan gunakan merge shapes. Di sini merge shapes yang kita gunakan union atau gabungan. Nah, jadi dia bakalan jadi satu shapes gini. Jadi shapes baru. Jadi nggak dua shapes yang tadi. Jadi kalau kita ganti warna langsung dua-duanya yang tadi gitu loh. Jadi nggak perlu satu-satu kayak gitu. Selanjutnya kita bisa arahkan. Nah, ini kan ini jadi belakang nih. Cara ngedepanin gimana? Ngedepaninnya kalian bisa ke tab format ya, drawing tools. Nah, di sini sebelah kanan atas itu ada yang namanya bring forward, bring to front, send to back, send backward kayak gitu. Kalau bring forward ini dia bakal majuin satu kali ya, majuin satu kali. Nah, dia bakal maju nih. Tapi dia nggak bakal maju sampai depan gitu. Kayak gini nih. Karena kan ini shapes-nya banyak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat selection pane, nah di sini tuh ada kayak layernya gitu. PowerPoint juga punya layer. Jadi ini kita bisa atur di sini. Kita bisa naikin ke atas, atau kalau mau bring to front. Jadi dia langsung ke depan banget gitu loh. Jadi shapes yang kita bikin itu langsung ke paling depan. Nah kayak itu, bring to front. Kayak gitu, jelas ya. Jadi ini nih yang untuk ngedepanin. Gitu, oh ini warnanya beda. Nah, kita sesuaiin di sini. Nah, setelah itu baru kita bikin kupluk kayak gini. Gampang ya? Yang ketinggalan, Ri. Apa tuh yang tinggalan? Kalau tinggalan bilang aja tinggalan mana? Yang mana? Kecepatan jelasinnya. Cepetan. Oke. Ulang dari mana nih? Dari yang gabungin kotak keduanya itu loh, Kak. Oh, gabungin kotak kedua. Yes. Kita rojek sampai mana nih? Nah, ini mungkin kelemahan dari PowerPoint sih. Dia Ando-nya atau CTRL-Z-nya itu terbatas, jadi dia nggak bisa unlimited sampai yang kalau misalnya kita udah bikin banyak set, kita nggak bisa dari awal lagi gitu loh. Jadi kita akan bikin ulang aja ya. Di sini bikin rounded corner dengan ketumpulan kayak gini, segini. Setelah itu kita kasih warna. Nah, terus ini kita copy paste ya.
kita jadiin horizontal, kita gabungin jadi satu di sini. Kayak gitu ya. Udah ngikutin? Nah, setelah itu kita blok dua-duanya. Udah di blok. Kalau udah di blok, kita format, baru kita union. Kayak gitu. Kalau kan kita masih kurang, misalkan nih, ini sudutnya kurang nih. Kita Ctrl Z aja, kita atur lagi dulu. Baru kita format union. Kayak gitu. Udah. Baru kita taruh nih. Ini masih di belakang, kita bring to front. Ini ketinggalan nggak yang tentang bring to front tadi? Bilang aja ya. Nah, kayak gitu. Kalau itu digabunginnya gimana deh yang kedua? Yang kedua Unionnya mana? di mana? Union itu tadi di tab format, kiri atas, merge set. Ini ada cuma di 2013 ya. Kalau kan kalian pakai 2010, kalian grup aja. Jadi kalian grup aja CTRL-G. Kalian blok atau CTRL-G aja. Nggak apa-apa. Kalian pakai 2010 ya. Biar dia nggak mencar-mencar gitu loh. Dia jadi satu desain. Nah, ini juga yang kita sesuaikan di sini warnanya. Ini bloknya udah jadi ya. Ini kita grup blok semuanya, blok set yang kita bikin tadi, kita grup, kita perkecil dulu, baru kita taruh kiri atas. Kayak gitu. Nah, ini contohnya kita hapus. Nah, ini udah jadi ya kupluknya. Selanjutnya kita akan bikin muka. Nah, muka ini juga ada union juga nih. Jadi udah siap nih yang muka nih? Atau masih yang bikin kupluk? Yang bikin kupluk, Kak. Oke. Bagian mana tuh? Kalau yang tinggalan bilang aja ya. Kita ulang-ulang terus nanti. Ini sama kayak tadi nih. Yang muka ada rounded. Ini pakainya rounded semua sih biasanya nih. Ada bulat. Ini ada shape yang baru sih nanti nih. Ini namanya saya nggak tahu. Jadi kita mulai aja langsung bikin roundednya. Sama kayak tadi. Nah, yang gini. Setelah itu kita langsung pakai warna ini. Step outline-nya jangan lupa hilangin. Kayak gitu. Setelah itu kita bisa bikin mukanya lagi nih. Nah, warnanya kita sesuaiin. Ya. Udah. Atau ada yang ketinggalan? Ini bisa kita copy paste untuk bikin mulutnya. Mulutnya gampang aja ya, nggak usah susah-susah. Mulut flat kayak gitu. Ininya ditarik. Tuh, ditarik jadi kayak oval gitu. Nah, ini untuk zoom in zoom out, kalau misalnya kalian pakai mouse, kalian bisa klik CTRL terus scroll up. Ya. Jadi ini otomatis scroll up, zoom in, scroll down, zoom out. Kayak gitu. Dan dia langsung fokus ke set yang kalian arahin. Nah, misalnya ini. Nah, dia bakal, atau yang ini. Tuh, dia langsung fokus ke set yang kalian arahin. Jadi kalian nggak perlu pakai yang apa namanya kiri bawah ini nih, yang mainan ini. Nggak perlu. Kayak gitu ya, untuk zoom in zoom out-nya. Setelah itu, kita bikin mulutnya. Nah, mungkin ini biar ini lebih sejajar ya, kita bikin di tengah-tengah aja deh. Nah, ini kan ada titik-titik poin begini nih. Tuh. Ini berfungsi untuk nyari titik tengahnya. Jadi nanti desain kita juga bisa lebih rapih juga gitu, lebih simetris kayak gitu. Nah, tuh, ini taruh tengah. Jadi kan kita ketahuan gitu loh. Mulutnya ini udah ke tengah apa belum sih? Gitu. Ataupun kalian bisa pakai yang namanya ini format align. Nah, di sini ada align left, nanti dia otomatis left, align center, kayak gitu ya. Dan yang lain-lain nih banyak nih. Kayak gitu ya. Bisa dilanjut? Rik, katanya masih ada yang bilang kecepatan. Mana lagi tuh?
Lanjut atau kita ulang dari mana nih? Bilang aja nggak apa-apa. Lanjut aja dulu ya. Nanti saya kasih modulnya juga deh. Kalian bikin yang ada dulu atau ini deh. Sebentar, saya kasih ke grup mungkin ya. Nanti modulnya saya kasihnya belakangan sih. Karena ada yang harus diedit dulu biar ukurannya nggak gede. Kita lanjut dulu. Nah, di sini untuk bikin apanya dulu nih kira-kira. Mungkin kupingnya dulu yang gampang ya. Jadi kita bisa gunakan oval. Nah, oval ini kalau misalnya kita cuma klik kiri ya, kita bikin kiri doang. Nah, ini kan bisa apa ya, nggak simetris gitu. Kalau mau simetris, kita pencet shift. Nah, pencet shift sambil klik kiri. Jadi dia bakalan simetris. Jadi dia nggak bakalan jadi oval, jadi bulat sempurna. Dan kalau misalnya kalian mau, kalau ini tuh Ctrl sama shift terus klik kiri, ini kayak gini nih. Kalau shift doang, dia begini. Paham ya? Kayak gitu. Setelah itu kita bikin di sini, taruh aja kupingnya di sini, warnanya kita ganti. Save outline-nya jangan lupa hilangkan karena selalu ada, pasti selalu ada. Kalau misalnya kita bikin save yang baru, nah ini kira-kira dulu. Nah setelah itu ini kita bisa gantiin dulu warnanya. Nah ini kan udah nyatu. Nah ini tinggal kita copy paste nih, karena kan ini ada bulatan kecil lagi nih, satu nih di tengah. Kita copy paste atau kita Ctrl shift. Nah dia bakal ke copy paste otomatis dan dia bakalan ngikutin garis lurusnya itu. Ini saya tekannya itu Ctrl shift sama klik kiri kayak gini. Ya. Setelah itu kita ganti warnanya dulu. Nah ini kupingnya udah jadi. Nah ini kan kita maunya di belakang nih. Kita send backward aja. Nah ini bisa langsung, apa kalau misalnya kalian males klik send to back, kalian bisa langsung klik send backward beberapa kali. Nah kayak gini. Setelah itu kita bikin ini nih, rambutnya dulu deh. Rambutnya gimana? Nah di sini kita lihat size apa aja yang ada, yang kira-kira bisa bikin bentuk begini. Ternyata ada nih, namanya rectangle top corner rounded. Nih, jadi kita bikin, nah kayak gitu. Ini setengah rounded corner ya. Nah kita bisa ubah ininya jadi kayak gini nih, titik kuning ini nih. Tuh, atau kita bisa bikin ini juga sih, kayak gitu. Dan setelah itu kita kasih warna dulu deh. Fotonya hilangkan. Nah kita bisa copy paste aja di sini, karena kan bentuknya itu begini ya. Jadi ujung lancipnya itu berlawanan. Kita copy paste. Setelah itu kita rotate, flip vertikal aja, kayak gini ya, flip vertikal. Setelah itu kita gabungin jadi satu. Nah jadinya begini nanti dia. Nah ini bentuk baru lagi yang kita bikin ya. Nah tuh kayak gini. Kalian bisa langsung union atau grup ya. Grup juga sama aja sih, tapi kalau grup ini masih bisa kepisah. Dan kalau misalnya union, kalian udah nggak bisa dipisah lagi. Saya maunya di union aja biar dia nggak bisa nanti. Kayak gini. Oh ini kita rotate lagi deh, biar sesuai nama tutorialnya. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Setelah itu kita bisa bikin lagi nih. Ini aja rounded cornernya kita habisin sudut tumpulnya untuk bikin sebuah alis. Kita taruh di sini, kita sesuaiin. Nah ini
Kayak gitu. Ari, bentar deh. Tadi rambutnya bentuknya gimana? Rambut itu bentuknya yang ini nih. Ke shapes, terus yang rectangle nih bagi sebelum apa? Paling kanan nomor 2. Yang ini top corner. Top corner. Terus di apa namanya? Sudut tumpulnya nih bisa kita mainin. Kita copy paste, terus rotate. Rotate-nya flip vertikal, kita gabungin. Kayak gitu. Gimana yang lain? Ada yang tinggalan? Kalau gabunginnya yang tadi biar nyatu gitu yang mana kak tadi? Yang selain grup. Union. Jadi di blok dua-duanya. Format. Setelah itu ke merge shapes. Union. Ini nih. Union shapes. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Setelah itu kita bisa bikin mata. Di sini matanya juga sama sih. Pakai rounded corner juga. Cuma dia tumpulnya dihabisin juga sama. Oh, kita nggak perlu bikin lagi nih. Kita copy paste aja yang ada. Setelah itu kita rotate. Nah, kita sesuaiin di sini. Dan kita copy paste lagi, taruh lagi di sini. Ini kayak Kipli. Begini. Nah, kayak gitu. Oh, ini udah kita gabungin ya. Kalau kita lihat gabungannya gimana. Kita lihat nih. Dia ada kayak apa ya, mengkilat-mengkilatnya gitu loh. Cara bikin mengkilat-mengkilatnya ini gampang banget ya. Kayak tadi nih. Kalau pakai rounded corner nih. Rounded corner. Kita habisin sudut tumpulnya. Nah, kita akan masuk ke pengaturan lanjut. Pengaturan lanjut dari pewarnaan shape ini nih. Karena di sini ada banyak shape effect ya. Di sini ada 3D lah. Ada tambahin shadow, ada reflection, glow, soft. Terus ada 3D lagi dan 3D rotation. Nah, di sini kita bakalan masuk ke settingan lanjutan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ada format shape ini nih, yang icon kecil ini nih. Ya, kalau kalian klik ini juga, dia bakal keluar nih sebelah kanan. Setelah itu kalian bisa langsung ke ini, ada pengaturan ininya, pengaturan apa, efek-efeknya, ada size position, text box ya. Kalian bisa masuk ke sini nih yang ke fill and line, terus buka tab fill-nya. Nah, di sini kan ada pengaturan warna gradient, no fill, ada picture and texture, pattern, select background ya. Kita gunakan solid dan gradient fill aja nanti. Nah, untuk solid fill kita mainin transparannya. Kita kasih warna putih dulu, kayak gini. Shape outline-nya kita hilangkan. Nah, baru kita transparannya kita tarik ya, kayak gitu. Ini untuk bikin efek-efek ya seperti mengkilat-mengkilat gitulah. Kayak gitu ya. Ini kayak matanya kurang gede nih. Gedean. Nah, kayak gitu ya. Nggak harus sama sih sama yang udah saya bikin ya. Yang penting yang nggak beda jauh lah. Nah, terus yang belakang ini nih, yang bagian ini kita taruh aja di sesuai nih. Kayak gini, terus kita tarik juga. Dan kita tarik. Kayak gitu. Ini kita taikin ke atas. Kayak gitu ya. Mungkin nggak terlalu sempurna sih sama contoh, tapi nggak apa-apa. Ini untuk latihan. Nah, kalian bisa langsung grup semuanya nih, biar dia nggak mencar-mencar nanti. Kalau misalnya kita desain yang lain, taruh di sebelah sini aja. Ini kita, dan kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nih yang soal ini nih, muka ini. Kalau nggak ada kita lanjut ke bikin bajunya nih. Ini masih ada beberapa step lagi ya.
kita langsung bikin bajunya dulu. Kita delete. Nah, di sini ada sama kayak tadi ini. Ini ada kotak, ada bulat, ada segi panjang ya. Jadi kita bikin aja kotaknya dulu. Kayak gini. Kotak itu gampang banget ya, gampang bikinnya. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian bisa langsung warnain. Nah, warna step outline kita hilangkan dan kita bisa bikin lagi kayak tadi tuh shape rounded-nya. Shape rounded sangat kepake ya di pelatihan ini. Begitu, ini untuk bikin kayak apa ya namanya, resleting gitulah intinya. Resleting. Setelah itu kita warnain putih, outline-nya kita hilangkan. Nah, udah jadi. Kalian bisa bikin kotak baru atau kalian bisa copy paste untuk bikin yang ini nih. Kita copy paste saja. Nah, kayak gitu. Kita kasih warna merah. Dan warna merah mana nih? Oh, ini. Ini buletan gampang, buletan 1, kasih warna merah. 2. Kayak gitu. Untuk yang ini juga sama, ini kita copy paste, rotate, taruh bawah, fullin, sesuai nama apa-apa. Nah, ini bagusnya PowerPoint tuh ada kayak apa ya, garis-garis gini nih. Tuh, kalau misalnya kalian lihat tuh, jadi dia nyesuai nama atasnya, atau nyesuai nama bawahnya bisa juga kayak gitu. Jadi kita bisa bikin desain yang simetris ya. Setelah itu kita bikin yang tadi tuh, yang set yang ini nih, apa namanya, top corner rounded. Top corner rounded, rotate, flip vertical. Dan kita airdropper. Oh, ini belum kita ganti warna. Nah, ini udah jadi. Kita lihat penggabungannya itu gimana. Nah, penggabungannya itu begini. Jadi kita gabungin aja, naikin ke atas, naikin ke atas, ini naikin ke atas, terus ini taruh di sini aja, taruh di sini. Nah, ini kan di depan nih, kita ke belakangin biar sama contohnya, dan backward terus. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya, kalau misalnya mau nyamain banget sama contohnya, kita bisa sesuaiin aja. Nah, ini kita grup, kita taruh sini dulu kayak gitu ya. Dan di sini gimana? Ada yang mesti ngikutin atau nunggu nanti? Nah, ini kalian bisa bikin sendiri lah ya. Ini yang apa? Ini rounded, ini oval, kayak gini. Pakai rounded corner juga. Kalau misalnya udah terbiasa sama shape-nya, pasti lebih cepet lah ngedesainnya. Airdropper, shape outline hilangin. Terus ini kita copy paste. Nah, kalau mau yang kayak gini, kayak tadi, klik ininya dulu, terus Ctrl Shift, klik kiri. Nah, ke kanan ini, dia otomatis. Setelah itu airdropper. Nah, ini kita bikin aja oval. Setelah itu kita bikin ininya nih, yang putih-putih ini nih. Kita bikin dari sini aja, kita copy paste. Setelah itu nah, ini kita kasih warna putih dan transparanin. Bebas sih transparannya, seenak kalian aja lah transparannya. Dan setelah itu penggabungannya gimana? Penggabungannya seperti ini. Tuh, kayak gini tinggal kita masukin ke sini ya. Setelah itu yang bagian sini kita masukin juga ke sini. Nah, tadi yang putih nggak kelihatan. Oh, ini. Kayak gitu ya. Ini kayaknya terlalu gendut deh.
Nah, kayak gitu ya. Untuk tas, ini tas ya. Udah. Setelah itu untuk kakinya, kita percepat aja, nanti kalau mau ada yang bilang ulang dari mana, nanti bilang aja. Ini kotak aja, kotak. Ini shape-shape-nya ini masih, apa namanya, masih basic banget lah shape-shape-nya ini. Pasti kalian bisa ngikutin. Setelah itu untuk bikin kakinya nih, sepatunya, sama kayak tadi ini, pakai yang top corner rounded, kayak gini, tumpulnya, dulu tumpulnya, kita hilangkan dulu, baru kita kasih warna. Warnanya ini aja deh. Setelah itu kita kasih buletan di sini. Nah, buletan warna yang samain. Terus kita copy paste lagi. Ctrl V, taruh tengahnya. Nah, putih kayak gini. Kayak gitu ya. Setelah itu bikin yang kayak gini juga nih. Ini kita copy paste aja yang kuning ini nih. Terus kita ubah rotasinya. Kita kasih warna eyedropper kuning kayak gitu. Nah, kayak gini. Dan untuk kotaknya ini kita copy paste saja yang dari sini. Nah, ini kita taruh sebelah sini. Dan ya, kita perkecil aja, terus rotate-nya kita ganti. Kita bisa langsung gabungin di sini. Warnanya apa ya tadi? Oh iya, warnanya ini. Ini warna putih. Kita gabungin langsung. Nah, ini kan masih di belakang nih dia nih. Kita maunya di depan, bring to front aja langsung. Nah, yang ini juga, ini nih di grup aja, karena kalau misalkan kita union ini nih, dia bakalan jadi satu warna kalau di union, tuh kayak gitu. Ya, kalau misalkan kita mau ngebolongin tengahnya, nih, misalkan ini kan, coba kita taruh sini dulu. Nah, ini kan tengahnya nggak bolong nih. Kelihatan nggak? Nah, tuh, ini kan tengahnya nggak bolong, ini tengahnya warna putih. Kita bolongin misalkan. Tuh, bisa combine, atau bisa subtract. Ya, combine dan subtract ini hampir mirip sih. Cuma di beberapa steps nanti dia bakalan beda bentuknya. Kayak gitu. Nah, untuk warna samain nama sepatu. Dan kita tambahin sedikit kayak ya tali sepatu lah istilahnya. Kayak gitu ya. Ini disesuaikan. Nah, kalau misalnya kita gabungin itu gimana sih? Gabungin itu begini. Oh, ini di belakang ternyata. Kayak gitu, dan ininya disesuaiin. Nah, jadi ya sepatu kita nih. Terus kita grup aja semuanya biar nggak aur-auran. Ini kita langsung taruh sini, dan jadi deh. Kita copy paste aja yang tadi di grup nih. Nah tuh, bisa kita copy paste grup juga. Nih kita bisa grup dulu, taruh kiri. Dan yang terakhir, nah ini nih, bagian tangan. Bagian tangan ini gampang sih, sama kayak tadi aja. Steps yang kita gunakan ini kan sama semua nih, rounded corner banyakan ya. Kita copy paste, setelah itu dibikin buletan. Kita warnain juga. Ini bikin satu aja dulu di tangannya. Karena kan bentuknya sama juga tangan kanan sama tangan kiri. Setelah itu
Ini yang ini kita copy paste saja. Kita perkecil tapi kita perkecil. Taruh di sini. Ini juga kita copy paste lagi. Agak perkecil lagi, taruh di. Nah, untuk jamnya itu nih jam. Sebentar. Ungroup aja dulu deh. Nah, untuk jamnya ini kan cuma gabungan dari kotak. Ini kotak nih. Terus bulat. Taruh tengah. Dan bulat lagi, taruh tengah. Ya, kayak gitu doang ya jamnya ya. Terus kita kasih warna langsung. Ini warna putih. Dan jangan lupa outline-nya dihilangin semua nih. Langsung otomatis aja nih. Kita blok. Kita hilangin outline-nya. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kurang, nah baru tinggal kita taruh di tangannya deh. Kayak gitu. Setelah itu untuk tangan ini gimana ya? Kalau kalian mau bikin bentuk tangan yang beda, nggak masalah. Ini bentuk tangan yang gampang aja ya untuk pelatihan kita. Karena tangan itu salah satu desain yang kalau ilustrasi itu paling susah sih untuk tangan tuh. Nah, kayak gitu. Kita grup aja di sini, kita taruh di sini. Nah, ini kita bisa copy paste. Ini kita grup dulu semuanya. Copy paste. Kita ganti warna yang warna kulitnya ini kita ganti agak lebih gelap. Eyedropper. Nah, kayak gitu. Nah, waktunya kita nyusun satu persatu. Ya. Ini kita copy dulu. Nah, pertama kupluknya deh. Kupluk kita perbesar ya. Ini kupluknya, terus mukanya ini taruh di sebelah sini. Kayak gitu. Setelah itu bajunya perbesar aja. Ini kita send to back dulu. Nah, setelah itu kita ini apa namanya? Tasnya. Nah, tasnya taruh sini. Ini diperbesar. Kayak gitu ya. Dan baru kita taruh nih tangannya satu dulu. Taruh di bagian sini. Oh, ini yang kupluk sama mukanya ini nih, kita blok aja. Ya. Terus kita bring to front. Biar dia di depannya si ini nih, di depannya si tas ya. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa bikin kayak gini nih. Kayak ibaratnya dia gendong tas gitu deh. Setelah itu satunya lagi nih, bisa satu. Kita samain size-nya. Setelah itu kita send to back aja. Nah, kayak gitu. Untuk jamnya kita hilangkan aja deh yang sebelah kanan nih. Nah, tinggal kita masukin kaki. Ini ke atas dulu deh. Ungroup dulu. Setelah itu ini grup salah satu nih, satu-satunya di grup. Biar kita bisa atur kerenggangannya nih. Kayak gitu. Nah, baru jadi deh flat karakter desain kita.